Trik debat yang digunakan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy jika dirunut ke belakang. Dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim
Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan Pak Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya
yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego.
di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut. Tenang, kita masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah,
pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya.
permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga,
boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop.
Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.
Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak
atau menaikkan rasio pajak. Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan
kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy jika dirunut ke belakang. Dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut.
Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan
keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, Tenang, masih lanjut. Silakan.
Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau... Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan
beda dengan SDGs ya, SDGs orang langsung yang populer langsung ya, populer kan, langsung paham. Tapi lah. kalau SGIE ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak.
Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa?
Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statementnya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran.
Benar, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah
koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu, sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID.
Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens.
Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara
Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas. 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut. Masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru.
Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau... Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara
murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya
ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer, ya istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak
dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy.
Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak
Dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment.
kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain.
Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti
di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%.
dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, tenang. masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan.
Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini
untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan berjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi.
Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya.
Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar,
ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak Pak yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini.
Debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan berjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak?
orang mau apa namanya insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Wah, kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan.
Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini
untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas. 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut. Masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau... Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi.
Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya.
Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar,
ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita akan. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini.
Debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak?
orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Masih lanjut, silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan.
Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan bacawa pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini
untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan berjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi, tapi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi.
Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan Pak ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya.
Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar,
ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, tenang. masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan
Debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak?
orang mau apa namanya insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu, ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan.
Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau... Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita... Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini
untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas. 23% dari apa selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut. Tenang, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Trik debat yang digunakan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Rakabuming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi.
Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan, hingga memunculkan istilah slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini, kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan. Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya.
Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya gini, singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar,
ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan